Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nadia Pratiwi, NPM C1C0201142. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif atau sekuritas yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga akan berpotensi untuk menurunkan laba per lembar sahamnya. Nah, rumus dasar dari menghitung laba per lembar itu adalah net income dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jika jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah karena ada sekuritas yang dulunya bukan saham biasa, sekarang dikonversi menjadi saham biasa. Sekuritas yang berpotensi sebagai sekuritas dilutif, yang pertama adalah utang yang dapat dikonversi, yang kedua ada saham yang dapat dikonversi, yang ketiga ada waran saham, dan yang terakhir ada akuntansi untuk kompensasi saham. Jadi, jika seandainya dikonversi menjadi saham biasa, maka akan menjadikan laba per lembar saham perusahaan itu akan turun. PSAK yang mengatur adalah PSAK tentang instrumen keuangan. Jadi PSAK 50, PSAK 53, dan PSAK 55, dan PSAK 60, dan sekarang adalah PSAK 71 yang mengatur tentang instrumen keuangan. Bond, bentuknya adalah obligasi tetapi memiliki fitur atau hak dapat dikonversi menjadi saham biasa. Karena ada obligasi yang tidak memiliki fitur yang dapat ditukar menjadi saham biasa, dan itu adalah obligasi biasa. Jadi obligasi itu dapat ditukar menjadi saham biasa pada masa yang akan datang. Perusahaan menerbitkan convertible itu adalah supaya lebih menarik, karena biasanya orang akan lebih tertarik membeli obligasi jika ada fitur yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dibandingkan dengan obligasi yang berbentuk obligasi biasa. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dari sisi investor. 1. Ketika membeli convertible bond, maka yang akan didapatkan adanya pendapatan bunga yang akan diterima secara periodik. Pada saat obligasi itu jatuh tempo, maka kita akan mendapatkan pelunasan pokok hutang dari obligasi tersebut. Ditambah lagi, jika dia convertible bond, maka nantinya sebagai pemegang saham obligasi tersebut. Saham obligasi tersebut dapat menukarkan dengan saham biasa perusahaan. Dengan kita menukarkan convertible bond menjadi saham biasa, otomatis kita akan menjadi dari perusahaan tersebut. Tapi ingat lagi di sini, itu jika sudah kita tukarkan. PSAK 50 terkait dengan convertible bond, maka pelunasan secara akuntansi harus dipisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan mana yang merupakan komponen ekuitas. Karena convertible bond mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Cara untuk memisahkannya, kita mengenal dengan metode with and without, atau metode dengan dan tanpa. Cara dari penggunaan metode ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama, menentukan terlebih dahulu nilai wajar dari konvertibel, yaitu kita bicara pada sekuritas yang mengandung dua unsur, yaitu komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Dan yang kedua, yaitu menentukan nilai wajar untuk komponen liabilitasnya saja. Caranya yaitu dengan menggunakan present value. Ada dua yang di present value-kan, yaitu present value prinsipal, dan kita mempresent value-kan anuitas beban bunga yang dibayarkan secara periodik. Dan yang ketiga, yaitu mengurangkan nilai wajar dari convertible. Di langkah yang pertama tadi, dengan nilai wajar dari komponen liabilitasnya saja, maka didapatlah angka yang merupakan komponen ekuitas. Masuk ke dalam kategori sekuritas dilutif selanjutnya adalah sebuah preferen yang dapat dikonversi, artinya dia dapat ditukar dengan saham biasa.
Pengkonversian atau pelunasan didasarkan pada nilai buku dari saham preferen. Jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku dari saham preferen, maka tidak boleh diakui sebagai kerugian ataupun keuntungan, karena saham preferen ini adalah kelompok ekuitas. Dalam kelompok ekuitas, tidak diperkenankan kita mengakui adanya keuntungan maupun kerugian. Kita boleh mengakui adanya kerugian maupun laba apabila itu adalah kategori liabilitas. Jika terjadi selisih, maka akan dicatat pada akun return earning. Selanjutnya adalah waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya orang yang memegang waran itu akan berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Maka biasanya penggunaan waran itu dapat berpotensi menjadikan laba per lembar saham dari perusahaan itu menurun. Maka dia dapat merupakan bagian dari sekuritas dilutif. Jika seandainya waran ini dikonversikan menjadi saham biasa, maka dia akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah. Maka terbukti bahwa waran saham itu adalah sekuritas dilutif. Kemudian situasi di mana diterbitkannya waran bisa jadi dalam tiga kondisi berikut. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Waran saham ini biasanya diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lain, supaya sekuritas yang diterbitkan itu menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah memberikan preemptive right atau hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka saham baru diterbitkan. Itu akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Tujuannya adalah supaya saham yang lama itu dapat mempertahankan porsi kepemilikannya, sahamnya di perusahaan. Kemudian yang terakhir, waran ini diterbitkan sebagai bentuk kompensasi. Bisa kompensasi kepada direksi atau kepada karyawan. Yang pertama yaitu waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Tujuannya adalah supaya sekuritas yang menarik karena adanya waran di mana yang membeli sekuritas mendapatkan juga waran saham, sehingga bisa membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasarnya. Misalnya ketika kita menerbitkan obligasi bersamaan dengan waran saham, maka ada dua komponen, yaitu komponen obligasi dan komponen sahamnya. Maka saya akan menggunakan metode with and without untuk memisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan mana yang merupakan komponen ekuitas. Waran saham ini juga memiliki masa kadaluarsa. Misalnya dalam 2 tahun, waran saham itu harus digunakan. Jika seandainya waran saham ini tidak digunakan, maka waran itu akan kadaluarsa, maka tidak ada lagi opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah. Peran saham ini berhubungan dengan penerbitan saham baru secara proporsional, gunanya untuk mencegah dilunasi atau devoting. Dilusi artinya penurunan dari hak voting. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka kita harus memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Untuk kasus ini tidak ada pencatatan. Perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Artinya belum ada eksekusi dan ini hanya sebatas memberikan keluaran tahap di mana waran itu memberikan peluang kepada pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita menerbitkan waran saham dalam rangka kompensasi atau bonus yang kita berikan kepada eksekutif maupun karyawan kunci. Pertanyaan itu, mengapa perusahaan tidak memberikan bonus dalam bentuk uang atau cash? Kenapa harus diberikan dalam bentuk waran saham? Alasannya yaitu, jika kita memberikan bonus dalam bentuk uang cash, otomatis tidak ada jaminan bahwa uang itu akan digunakan oleh karyawan tersebut untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan kita. Tetapi jika adanya bonus itu kita memberikan dalam bentuk waran saham ataupun
Ada kemungkinan jika seandainya karyawan tadi menggunakan waran sahamnya, dia akan membeli saham perusahaan kita. Otomatis dana itu akan berinvestasi kembali pada perusahaan kita. Kompensasi saham. Yang pertama, kompensasi saham kepada para direksi. Yang kedua, kompensasi saham kepada karyawan. Maka timbul dua persoalan terkait akuntansi untuk kompensasi saham itu, yaitu menentukan beban kompensasi. Beban kompensasi akan dihitung dengan menggunakan metode nilai wajar, kemudian akan mengalokasikan beban kompensasi itu selama periode karyawan bekerja. Yaitu menghitung laba per lembar saham. Untuk menghitung laba per lembar saham, ada perhitungan secara sederhana dan ada perhitungan secara kompleks. Yang dimaksud dengan perhitungan secara sederhana adalah kita menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas dilutif. Rumus LPS sederhana adalah LPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Jika LPS yang kompleks atau sering disebut dengan sebagai LPS dilutif, yaitu kita menghitung laba per lembar saham setelah menentukan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Jika nanti kita menggunakan LPS dilutif, maka penyesuaian itu bukan hanya pada bilangan penyebut, tetapi kita harus juga melakukan penyesuaian untuk bilangan pembilangnya. Saya menjelaskan ini lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang penghitungan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa. Kita harus ingat, yang menjadi bilangan penyebut itu bukan jumlah saham biasa yang beredar, tetapi jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar, maka perusahaan akan mempertimbangkan faktor penimbangnya. Pembobot waktu ini adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam bentuk periode. Ketika kita sudah menghitung laba per lembar saham dilusi, maka harus kita ingat bahwa yang berubah itu bukan penyesuaian pada jumlah saham biasa yang beredar saja, tetapi yang penyesuaian itu juga terjadi pada bilangan pembilangnya, yaitu pada bagian labanya. Obligasi terbukti sebagai sekuritas dilutif, yaitu jika dikonversi menjadi saham biasa akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah dibandingkan laba per lembar saham sebelum obligasi dikonversikan menjadi saham biasa. Tetapi seandainya setelah memperhitungkan ternyata laba per lembar sahamnya menjadi naik setelah obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa, maka obligasi tersebut disebut sebagai sekuritas anti dilutif.